Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Undang-Undang Pengampunan Pajak akhirnya disahkan DPR hari ini. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan teks amnesti mulai berlaku setelah Hari Raya Idul Fitri dan diharapkan menambah penerimaan negara tahun ini. Parlemen telah menyetujui Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada sidang paripurna 28 Juni 2016. Tax Amnesty dipercaya akan mendorong pemasukan negara di tengah ancaman melebarnya defisit anggaran. Tarif tebusan pada Undang-Undang Tax Amnesty ini lebih tinggi dari usulan awal pemerintah. Pada usulan awal, wajib pajak yang melakukan repatriasi aset belum dilaporkan terkena penalti sebesar 2 hingga 5%. Selain itu, jika terdapat harta yang belum diungkap oleh wajib pajak, dianggap sebagai tambahan penghasilan dan akan dikenakan pajak serta sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, aset repatriasi dapat diinvestasikan dalam obligasi, pasar keuangan, pasar saham, dana investasi real estate, reksadana, kontrak pengelolaan dana terbatas, dan instrumen resmi lainnya. Dana repatriasi tersebut akan ditahan selama sedikitnya 3 tahun. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menegaskan teks amnesti akan mulai berlaku setelah Hari Raya Lebaran. Sementara sosialisasi akan langsung dimulai pada Rabu 29 Juni 2016. Kita langsung persiapan, nanti ada tanggalnya, kita ada kick off Juli gitu ya. Juli. Juli. Langsung Sosialisasi segera dilakukan dan sebenarnya sebagian sudah ya. Pak, pertimbangan diperpanjang sampai 31 Maret apa sih, Pak? Ya, memberikan ruang bagi para wajib pajak yang mungkin kesulitan untuk mengadministrasikan harta maupun mau repatriasi. Keuntungannya pertama, kita punya potensi mendapatkan capital inflow dari aset WNI kita sendiri yang ada di luar, dan itu akan sangat membantu perekonomian yang saat ini terus terang agak kesulitan mencari sumber pertumbuhan setelah harga komoditas begitu rendah. Inti dari Undang-Undang Pengampunan Pajak yaitu memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak atau WP melalui pengungkapan harta yang dimiliki melalui surat pernyataan. Kecuali bagi wajib pajak yang sedang diselidiki dalam proses peradilan atau menjalani hukum pidana. Pengampunan pajak ini diberikan terhitung sejak undang-undang ini berlaku hingga 31 Maret 2017 atau kurang lebih selama 9 bulan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Parlemen telah menyetujui Undang-Undang Pengampunan Pajak pada sidang paripurna 28 Juni 2016. Lantas sejauh mana teks amnesti bisa mendorong pemasukan negara di tengah ancaman melebarnya defisit anggaran? Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 anggota Panitia Kerja RUU Teks Amnesti Muhammad Misbahkun. Pak Misbahkun, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Ya. Akhirnya lahir juga ini Undang-Undang Teks Amnesti setelah melalui perdebatan panjang. Ya. Apa saja sih Pak poin-poin yang diperdebatkan sehingga sampai rapat paripurna tadi masih hangat ya? Kalau saya ingin mengulang kembali, ini kan Undang-Undang Teks Amnesti ini dibahas melalui proses sejak tahun lalu. Pertama akan menjadi inisiatif DPR, kemudian diskusi politiknya dengan pemerintah akhirnya lebih baik karena lebih baik kalau undang-undang ini diinisiasi oleh pemerintah. Akhirnya diputuskan kita memperbaiki prolegnas 2015 dan kemudian masuk menjadi prolegnas di prioritas di 2016. Teks amnesti ini menjadi usul dari pemerintah, inisiatif pemerintah. Dan itu bergulir secara politik. Bagaimanapun juga yang harus disadari oleh sepenuhnya bahwa ini adalah keputusan politik yang berat. Pemerintah tidak akan mengambil keputusan ini kalau situasinya itu dalam situasi normal. Dan kita harus menyadari sepenuhnya bahwa perdebatan-perdebatan yang sudah ada tadi yang ingin disampaikan di paripurna itu sudah ada sangat panjang pada saat panja, pada saat kita menginisiasi ini. Dan diskusi publiknya, diskursus di ruang publiknya kan sudah sangat panjang. Ya. Jadi ini kan daripada kita harus menambah lagi perdebatan-perdebatan yang kalau menurut saya substansinya itu sudah kita bisa landingkan dengan keputusan politik. Karena apa? Yang harus disadari, Undang-Undang Teks Amnesti itu adalah sebuah keputusan politik. Ya. Keputusan politik itu harus ada jalan keluarnya. Politik itu tidak mengenal jalan buntu. Melalui lobby politik diselesaikan perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah satu kesatuan utuh. Walaupun tidak bisa bulat, ada lonjong sedikit diputuskan. Dan ini menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan DPR.
Dan produk ini adalah produk undang-undang yang sudah sah, tinggal menunggu proses berikutnya di pemerintah, ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan sejak ditandatangani oleh Bapak Presiden, dimasukkan dalam lembar negara, sejak itu berlaku undang-undang teks amnesti. Mudah-mudahan ini disambut oleh dunia usaha, kesempatan ini disambut dengan baik oleh seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia, UMKM dan sebagainya yang selama ini belum lapor SPT, belum punya NPWP, silakan punya NPWP. Ya. Ini yang dikhawatirkan dari Undang-Undang Teks Amnesti adalah penyalahgunaan. Nah, apakah undang-undang ini sudah menutup semua lubang-lubang yang memungkinkan untuk hal itu? Banyak sekali orang kalau ingin menyalahgunakan pasti undang-undang pasti ada lubang. Karena bagaimanapun juga ini adalah produk manusia, nobody's perfect, ya kan? Tetapi bagaimana sebisa mungkin kita mengantisipasi lubang-lubang yang ada itu dengan sebuah aturan yang kemudian kita sadari sepenuhnya. Lubangnya ada di mana, kita tutup dengan apa? Lubangnya di mana lagi, kita tutup dengan yang lain lagi. Lah, ini kita sadari sepenuhnya. Karena ini produk manusia. Tetapi saya ingin meyakinkan bahwa kalau kemudian ada lubang, misalnya orang menyalahgunakan, contoh orang menyalahgunakan soal kemudian data yang ada. Menyalahgunakan data yang ada dan itu sudah kita picture di dalamnya. Kita pastikan bahwa orang yang menyalahgunakan akan dikenakan hukuman yang berat. Baik itu dari pihak yang melakukan melalui hacker maupun pihak internal Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang terkait apabila dia melakukan investasi dan sebagainya, ada repatriasi, ada fund manager kemudian cerita ke orang bahwa ini dana dari teks amnesti, itu tidak dibolehkan. Jadi kita sangat ketat. Ya? Bahkan penyimpanan datanya pun karena ini undang-undang hanya berlaku sekitar sampai 31 Maret 2017. Jadi setelah digunakan datanya ini kita akan simpan sebaik mungkin, akan menjadi database bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi perpajakan kita. Kita harus menyadari bahwa tax base kita sangat tipis, kurang lebar. Kalau kita pakai teori volume, lebar kali tinggi itu kan adalah volume. Kalau lebarnya ini lebar, tarif pajak kita tidak perlu tinggi. Tarif pajak yang rendah itu akan menumbuhkan dunia usaha, menumbuhkan iklim investasi, maka akan basis pajak kita akan makin lama makin lebar, penerimaan kita pun juga akan makin tinggi. Satu hal yang juga mendorong kesuksesan dari teks amnesti ini adalah sistem perpajakan. Nah, bagaimana Anda bisa optimistis bahwa teks amnesti ini akan bisa berfungsi optimal, sementara sistem perpajakannya kita harus akui masih banyak lubang, lalu juga pengemplangan pajak masih terdengar. Iya, begini. Ini adalah kesempatan kita juga melakukan sustainability reformation tax system kita. Di dalam pandangan awal kita bahwa begitu kita melakukan tax amnesty ini harus diikuti dengan ikutan pertama, yaitu reformasi di bidang perpajakan di KUP. Pemerintah sudah memasukkan KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menjadi amandemen kelima KUP, dan ini akan menjadi KUP itu adalah Bible book-nya pajak. Semua ketentuan tentang yang bersifat umum diatur di sana. Makanya pada saat kita membahas tax amnesty, kita selalu berbicara tentang KUP dan sebagainya. Semuanya refer kepada sana karena itu adalah handbook-nya ketentuan pajak di sana. Kemudian harus kita ikutin juga. Kemudian mengenai PPh dan kemudian PPN. Apakah kita masih tetap berpegang teguh pada sistem self-assessment? Sementara sistem perpajakan kita itu lebih banyak menggunakan withholding tax. Apakah kita full self-assessment atau kemudian kita combine dengan withholding tax atau kemudian kita kembali kepada official assessment? Kemudian PPh ini kan kemudian kita berbicara tentang tarif dan competitiveness. Bagaimana dengan perlakuan terhadap dividen yang dimiliki oleh badan usaha, yang dibayarkan ke badan usaha, dan dividen yang dibayarkan dari luar negeri. Kita berbicara mengenai tarif hubungan internasional. Kemudian kita berbicara, kalau kita bicara competitiveness, kita berbicara berapa sih tarif pajak di tingkat regional. Apakah kita memberikan ruang kembali terhadapnya tax planning seperti transfer pricing? Ya. Kalau Bible-nya saja ingin direvisi, apakah ini sudah siap berlaku pada bulan Juli nanti? Ini kan undang-undang tax amnesty kan tentu Bible book-nya yang lama. Berikutnya adalah kita ikuti dengan Bible book yang baru. Cut off
off-nya apa? Tax amnesty. Jadi berikutnya kita ikutin dengan KUP yang baru, kita ikutin PPh yang baru, kemudian kita PPN atau kita menggunakan sistem yang lain. Nah, inilah yang sebuah reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Kalau perlu kita akan memperbaiki sistem yang ada. Karena di KUP ini kan juga disebutkan bahwa pajak akan dijadikan badan penerimaan negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan. Lah, artinya apa? Kita akan mempunyai badan baru, otoritas penerimaan yang mengelola tax collection, dan ini akan menjadi sebuah momen yang baik bagi Republik Indonesia, di mana kekuasaan treasury negara itu akan terpisah antara tax collection, antara spendingnya, dan ini akan membuat cara mengelola kita, cara kita mengelola negara akan lebih kredibel. Oke, revisi untuk KUP ini sudah sejauh mana bergulirnya? Sudah dimasukkan oleh pemerintah dan Komisi 11 sedang akan membahas. Nanti akan dibentuk panja karena nanti akan mekanismenya akan berjalan dari sana. Oke, baik. Berarti akan segera pemerintah juga sudah memasukkan dan surplusnya sudah juga ada. Tinggal partai-partai yang ada di DPR memasukkan tim. Komisi 11 akan membahas melalui mekanisme di panja dan akan berjalan. Baik, Pak Misbahkun, saya harus jeda dulu. Sejenak. Silakan. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.